Halo sahabat-sahabat Pioneer, gimana kabar siang hari ini? Sekjen lagi melihat-lihat berita ya. Sekjen, saya lagi melihat Innonax. Satu hari Innonax ini, ya. Akademi Innonax ya. Dia buat sebuah berita ya, seperti ini beritanya. Panduan lengkap cara beli Pi Network 2025. Wes. Dia mengajarkan bagaimana cara beli Pi ya. Iya. Boleh ya. Memang bursa-bursa itu teman-teman kalau sudah mulai terpercaya, sudah mulai kelihatan baru ramai-ramai ya. Beda dengan kita ya. Beda dengan Sekjen yang sudah 3 tahun udah menanggung mulian dari banyak orang. Sekarang ya udah bingung semua. Tetapi itulah yang terjadi, hasil akhir daripada sebuah kesabaran, penantian dan keyakinan terhadap sesuatu yang real itu selalu membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Jika Anda bertanya kepada saya kenapa Anda bisa bertahan di Pi Network, saya mau bilang Pi Network berbeda. Ya, beberapa puluhan kripto yang saya tambang, termasuk ada TT Coin terakhir ya, ada Bnet, Omega Network, Bnetwork, apalagi nih. Aduh banyak, di buku saya itu banyak sekali, lengkap dengan sandi-sandi, karena semua sandi-sandi saya tulis teman-teman. Kalau yang penting saya langsung simpan di penyimpanan di udara ya. Nah, termasuk S Network terakhir itu viral juga itu karena tiba-tiba aja datang seperti ini ya, nggak tahu bagaimana kok bisa sempat tren saat itu ya. Tapi berjalannya waktu teman-teman, ini semakin sulit untuk dikerjakan ya. Termasuk FCC harus mulai berbayar ya kan, harus top up. Saya bilang aneh-aneh semua ini ya. Akhirnya pada lewat semua. Kalau seandainya ada aplikasi yang bisa bertahan, memudahkan penggunanya, kita sebagai penambang pasti akan pertahankan. Karena saya adalah orang yang ketika saya sudah melihat, saya mulai mengkaji teman-teman. Saya mulai mempelajari ya dari banyak kondisi. Karena ketika ada informasi yang saya lihat, ya itu saya runutkan, benar nggak? Jadi saya bisa langsung melakukan Saya bukan orang, jadi saya langsung action. Ketika ada sebuah informasi, ya, yang belum, misalnya itu baru awal, saya telusuri, ya langsung menelusuri. Ya. Jadi kita langsung telusuri kemana baru dapat. Beda dengan Pi Network. Saya ketika ada informasi di X, saya udah percaya semua. Kenapa? Maksudnya dari teman-teman ya yang menurut hemat saya itu sudah masuk verifikasi saya. Karena Nicholas adalah sumber terpercaya yang sudah memberikan informasi itu kepada kita. Kalau kita tahu, ya. Karena apapun yang bergulir di media sosial, saya sudah paham itu terkoneksi, terhubung dan terkonfirmasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Nicholas. Contohnya pada saat itu ya, saya masuk menghubungkan aplikasi saya dengan Node ya, yang di depan saya. Lalu saya mengeksplor di dalam Node kita ya, di dalam aplikasi kita. Saya melihat, membaca. Di situ saya menemukan pernyataan yang benar-benar mencengangkan ya, dan terkoneksi berkaitan dengan pengumuman Kortim yang ada di beranda kita. Dan tidak semua orang bisa melihat itu. Pernyataannya seperti ini. Pi tidak dibuat seperti BTC dan ETH. Mungkin teman-teman mengingat pada saat itu pernyataan saya hampir saya ulang-ulang di video saya. Karena saya semangat. Sekjen ini ketika ada informasi, itu langsung mempengaruhi kondisi saya pada saat itu. Termasuk saat ini saya lihat info dari Innonax kan, jadi saya gitu loh ya. Iya.
Indodax sekarang ya. Bursa besar Indonesia. Jadi saat itu pernyataan Nicholas, Pi tidak dibuat seperti BTC dan ETH dengan menggunakan protokol konsensus kecepatan transaksi. Ya, ini keunggulannya. Makanya semua pernyataan-pernyataan itu terkonfirmasi. Jadi kalau GCP muncul di mana-mana, itu sudah pernyataannya sudah dikeluarkan oleh Bang Nicholas, tapi kan tidak secara detailnya. Dia memberikan itu. Termasuk dia mengungkapkan bahwa pada saat open mainnet sendiri akan bersejarah. Belum pernah terjadi, dan itu ditegaskan lagi dalam beranda aplikasi kita, pernyataan terakhir yang masih terpampang di beranda sekarang. Lihat tuh, baca, terjemahkan ya para penyanyi kalau lu punya Pi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau BTC sudah pernah dilewati BTC, berarti ini tidak akan terulang lagi karena belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau BTC $90.000, 9 sekian dolar, berarti Pi bisa lebih di atas, dan itulah GCP. Ya. Apa sih yang dibahas oleh Indonax ini? Saya penasaran aja. Pernahkah kamu mendengar tentang Pi? Aduh, udahlah, jangan mau bertanya lagi. Udah usah bertanya lagi. Dan ingin membelinya, jangan buru-buru. Sebelum melakukan transaksi, ada beberapa hal yang harus kamu. Di artikel ini kita akan mengupas secara cara beli Pi Network dengan aman. Ya, ini cocok sih untuk penyanyi-penyanyi ini yang tidak punya Picoin kan. Kalau kita kan udah punya dompet. Iya, teman-teman ada yang bertanya gini. Ini judul-judul yang debot ini udah bukan makanannya pioner nih ya. Ini makanannya penyanyi ini yang masih mau diajarkan. Kalau kita kan udah lewat. Ya. Masa masih bertanya pernahkah mendengar? Masa masih bertanya cara membeli dengan aman? Dari Bang Herio, Bang, apakah di fase open network koinnya bisa diperjual belikan apa tidak? Apa persamaannya open network dengan open mainnet? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau saya pribadi, open network dan open mainnet sama aja. Open, sama-sama open ya. Network buka jaringan, buka jadi lebih luas lagi. Sama open mainnet ya, menurut saya sama ya. Jadi nggak usah dibedakan. Tapi ada yang punya perspektif lain, dipersilakan. Apakah koinnya bisa diperjualbelikan? Barang ini kan bukan barang ya. Picoin ini adalah mata uang. Jadi pertanyaan saya adalah, uang apakah bisa dibeli uang? Ya, pertanyaan saya. Jadi jangan kita salah paham ya teman-teman. Ini uang nih. Apakah bisa dibeli ini uang? Bisa nggak dibeli ini uang? Mau dibeli berapa ini uang? Itu sudah uang. Mau dibeli nggak bisa. Ini uang ini nilainya 50.000. Mau dibeli berapa? 100.000? Ya enggak, rugi dong. Ya uang itu tidak akan bisa dibeli. Jadi maksudnya gini teman. Kan sudah dikonfirmasi oleh Nicholas bahwa Pi ini adalah mata uang digital. Ini adalah mata uang konvensional. Ini mata uang, tapi fisik, fiat. Mata uang digital tidak bisa dibeli, tapi ditukar, ya, dipertukarkan. Ini bisa nggak ditukar? Ditukar. Ditukar di mana? Di Indonesia bisa nggak? Kalau uang dengan uang tidak bisa. Ditukar dengan barang, ya, beli. Karena ini mata uang. Ini bisa ditukar kalau kita ke Cina. Ditukar dengan mata uang Cina untuk bisa dipakai di Cina. Pi ini kan sudah mata uang digital untuk seluruh dunia secara kolektif. Kenapa masuk di bursa? Masuk di bursa itu karena orang mau mendapatkan mata uang itu. Maka ditukarlah dengan koin-koin itu. Bisa ditukar dengan itu. Tapi nilai tetap sama. Jadi kalau mau dijual tidak dijual. Rendah banget ya. Kalau kita tahu visi Bang Nicholas. Jadi ini cara untuk, jadi kalau masuk di bursa itu hanya untuk mendapatkan Pi ya. Jadi kalau bursa-bursa yang tidak memiliki atau tidak lolos verifikasi QWB
know your business, termasuk bursa-bursa, ya mungkin salah satunya Mimit. Salah satunya Mimit. Cawe-cawe itu Mimit. Sekelas OKX saja itu berlomba-lomba ya. Dan OKX itu memenuhi standar MICA. Ya. Jadi kalau kalau lo nggak bisa terverifikasi, udah kasihan. Saya pikir itu teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tadi ini Indonax ya, sekaligus menjawab teman kita ini karena banyak sekali materi sekarang. Banyak sekali materi teman-teman. Itu tiap hari saya upload ini luar biasa. Terima kasih rekan-rekan pioner, tetap semangat. Kita menantikan sesuatu yang spektakuler. 5 hari lagi. 1, 2, 3, 4, 5 hari Kamis tanggal 20 jam 8 UTC. Si Ubanan mana ya? Mana Ubanan ya sekarang ya? Aduh. Kita senyum-senyum bahagia. Ada yang bilang ini motivator terbaik. Yes, terima kasih ya. Orang yang menilai gagal bangkit ya. Tidak sok tahu ya. Kita mau belajar. Gagal bangkit. Itulah moto Bang Denny. Salam sukses untuk para pioner sejati. Kita tunggu, tetap berdoa ya. Ada keajaiban yang lebih spektakuler. Nicholas sudah ngomong, Open Mind sendiri akan bersejarah. Dan ditegaskan di beranda kita yang terakhir bahwa belum pernah terjadi sebelumnya. Bahasa Inggrisnya apa? Aduh, saya simpan dulu ya, nanti kaget semua. Selamat siang semuanya para pioner.